wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah sudah terdengar ya. Oke, hari ini kita akan memulai ya. Kita akan memulai praktikum kita yang akan kita bahas di sini, atau sebelum dibahas kita akan menggunakan dulu deh karena toolsnya baru gitu. Hari ini kita akan mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan lah ya. Kita akan menggunakan Alice ya, menggunakan tools Alice, dan Alice ini bukannya online dan nggak tahu ya, sebentar. Kayaknya belum ada di Alice online, tapi saya juga belum sempat cari. Yang saya taunya Alice itu sifatnya yang desktop gitu, download terus harus install, harus download, harus install gitu. Belum ada yang sifatnya online. Oke, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu karena kuliah kita kuliah kita saya ngajar PBO, sehari ini full ngajar praktikum PBO 2 kelas. Jadi dijadwalkan, saya baru dan juga hari Jumat kan, saya baru dijadwalkan itu yang kelas kalian pagi yang bilingual ya, jam 8 sampai jam 10. Terus nyambung lagi reguler jam 10 sampai jam 12, kan itu kan mau sholat Jumat segala macam, itu kan kayaknya jadi mungkin apa ya, kita agak percepat dikit nanti biar nanti yang reguler bisa masuknya lebih cepat juga dan selesainya lebih cepat, karena itu tadi karena masalah ya saya nggak tahu juga dapatnya jadwalnya begitu dan katanya nggak ada waktu lain, Bu. Ya udah, terima aja, terima nasib ya, begitu. Oke, baik, kalau begitu kita langsung mulai aja ya. Sudah pada download ininya, Alice-nya? Kalau boleh di download, boleh. Kalau misalnya Bu kayaknya agak berat, ya sudah nggak apa-apa, karena ini memang kita masih di Alice itu bermain-main istilahnya, bermain-main, hanya mengenalkan, masih konsep ya, masih konsep secara umum banget, belum memang codingnya nggak terlalu banyak coding, cuma drag-drag aja, karena di situ hanya mengenalkan tentang konsep objek sama kelas, lebih tepatnya konsep kelasnya, abstraksinya, kemudian objeknya dikenalkan di sana, begitu. Oke, sudah. Kalau misalnya belum udah download nih, udah install, ada yang udah install, ada yang udah download gitu, udah. Lagi download, Bu. Lagi download. Oke, sambil download. Ya, kalau nggak salah 1 gigaan ya. Bentar, saya lagi ini yang kelas reguler ya. Oke, baik, nggak apa-apa, sambil download aja. Karena di sini juga saya mau mengenalkan dulu ya, mengenalkan toolsnya. Oke, saya belum buka ternyata. Oke, baik. Saya buka dulu. Jadi kalau kalian sudah download Alice, sudah install Alice, nanti yang muncul pertama kali di Alice itu mana Alice-nya? Bentar ya. Saya share dulu. Switch Windows. Bentar, stop dulu. Ini kenapa Alice-nya nggak keluar?
Oke ya. Jadi kalau ya sudah saya generik aja deh. Dia nggak mau, dia nggak apa-apa. Jadi nanti ketika kalian sudah install Alice-nya, share screen saya udah masuk belum ya? Masuk. Masuk. Baik. Jadi kalau udah install Alice, nanti dia muncul pertama kali, kalian klik 2 kali ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang pertama di sini kita bisa memilih project. Projectnya itu kayak apa ya, template begitu, ada templatenya. Misalkan nanti mau apakah mau di tanah gitu, atau mau membuat, atau dia bisa kayak bikin game, bisa bikin kayak cerita gitu loh. Jadi misalnya kan mau membuat di gamesnya atau ceritanya itu di grass atau di rumput atau di laut atau di bulan, Mars gitu segala macam. Di sini sudah ada template untuk latar belakangnya semacam itu. Kemudian ini yang kosong ya, templatenya yang kosong. Ada yang starter. Di sebelah itu yang starter. Di sini sudah ada beberapa objek yang sudah disiapkan ya, sudah beberapa objek yang disiapkan. Bisa kita pakai. Misalnya kita mau pakai yang Wonderland atau apa gitu ya, terserah. Yang pasti di sini kita tinggal nambah-nambahin aja, karena kayak latar belakangnya itu udah berwarna ya, udah penuh gambar lah istilahnya. Kalau ini my project ya, yang sudah ada ya, yang recent sama file system kita bisa pilih sendiri. Nah, jadi kalau untuk sekarang mungkin kita pakai yang blank slate dulu ya, yang polosan gitu, yang kosong. Boleh, terserah kalian mau pilih di mana. Misalkan nanti kita mau membuat helikopter begitu, helikopter terbang, atau nih kita bisa membuat orang berjalan begitu ya. Pokoknya ya kita pakai yang blank state dulu. Saya pilih yang grass di sini, yang rumput kosong. Ketika di OK, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, di sini sudah ada skinnya, kayak bikin animasi, itu bikin animasi skinnya. Kemudian nanti bukan program ya, kodenya itu tinggal drop aja di sini. Di sini adalah first methodnya. Jadi mainnya itu kayak main ya, urutan di mainnya itu kayak di sini. Di sini ada mainnya. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan kondisi ataupun perulangan, itu di bawah sini ada yang namanya while, ada for each in, ada if begitu. Ada kalau misalnya mau menggerakkan secara bersama gunakan do together. Ya macam-macam lah, di sini ada variabel, assign, comment, mau nambahin komen. Jadi tinggal drop gini gitu ya. Tinggal di drop seperti itu. Nah, ya tinggal di drop seperti itu. Kemudian di atasnya ini kalau misalnya mau ditambahin juga bisa. Ini skinnya ya, functionnya bisa ditambahin beberapa fungsi dan properti. Jadi properti yang dimiliki ya oleh ini kan belum ada ininya ya, belum ada objeknya, baru skinnya aja. Dia cuma background, ada kamera sama ada ground itu kayak yang hijau-hijaunya itu grass, tanah tadi. Terus ada kamera yang bisa gerak-gerak, istilahnya begitu. Nah, seperti ini ya, kurang lebih di dalam Alice. Kemudian di sini kita bisa memilih ya, this itu ya secara keseluruhan ya, secara backgroundnya kita ambil background. Kemudian di sini kalau mau melihat kameranya, misalnya kameranya bisa kita geser ke kanan, bisa kita geser ke kiri, misalnya kita majuin, bisa kita mundurin, atau kita puter gitu ya kameranya 360 derajat. Seolah-olah di Alice ini kayak kayak buat bikin film lah gitu loh. Bikin film animasi, jadi ada kameranya yang bergerak-gerak seperti itu. Nah, oke, di sini ya masih polosan, masih kosong. Sekarang kita bisa menambahkan objek. Nah, menambahkan objek ya yang ini nih kayak main-nya aja gitu. Menambahkan objek caranya di sini ada setup skin. Klik setup skin, nanti akan muncul beberapa kelas. Nah, disinilah yang namanya kelas-kelas atau konsep abstraksi yang ada di dalam Alice ini.
Jadi kalau kita menggunakan NetBeans kan nggak ada yang kayak gini ya. Cuman kita ya pokoknya kita ngoding, ada kelas, ada seperti ada mau bikin kelas manusia ya kita bikin sendiri kelas manusia. Mau bikin kelas yang terbang-terbang gitu, yang sesuatu yang terbang ya bikin sendiri gitu. Mau bikin misalnya apa nih yang bisa berenang-berenang gitu ya, kita bikin sendiri, atau kelas transportasi ya kita bikin sendiri. Tapi di Alice ini ya kayak bukan dipermudah sih. Memang bukan kerjaan yang memang diperuntukkan untuk bukan hanya mahasiswa ya, tapi anak-anak SD juga sebenarnya udah bisa pakai gitu. Karena ya memang berbentuk ada objeknya. Sehingga ini sebenarnya makanya yang pendekatan DTS kemarin kan, DTS kemarin ya kayak gini pendekatannya. Dia dikenalkan sama Alice dulu, udah tahu objek, udah tahu oh ini ada kelasnya, di dalam kelas ini ada ini baru nanti di ajarkan prosedur, fungsi dan segala macam. Nah ini ya, jadi Alice itu sudah menyiapkan beberapa kelas. Beberapa kelas ada yang berdasarkan tema, ada yang berdasarkan grup, ya, ada yang bisa dicari, ada bisa pakai shape-nya ya, bentuk-bentukan, ada yang kita bisa pilih sendiri. Ini galeri juga yang kita pilih sendiri. Nah jadi di sini kelasnya sudah tersedia semua, ya. Jadi inilah konsep abstraksi yang dipunya atau yang sudah diajarkan atau yang dimiliki oleh si Alice ini, ya. Jadi ini kan misalkan kita lihat BIP class. Nah, BIP class itu ada macam-macam lagi tuh. Ada new elder, ada adult, teen. Nah, yang semua ini, yang setiap orang ini kan orangnya. Ini adalah namanya objeknya. Jadi, kelasnya apa? Ya, kelasnya ya BIP class tadi. Di dalam BIP class tadi terdapat beberapa objek yang bisa kita pakai. Ini banyak nih objeknya. Ya, ada objeknya yang pandanya dimasukkan dalam kelas yang sama, misalkan karena dia di dalam, kalau kita lihat di BIP class itu kan dia ada kayak apa ya, tadi ada kayak titik-titik ya gitu ya. Nah titik-titik itu nanti yang bisa bergerak, maksudnya yang bisa yang sudah ada di dalam Alice itu nanti dia bisa bergerak, lambaikan tangan misalnya gitu, matanya bergerak. Nah itu bisa dibuat, makanya ada titik-titik di sini karena sehingga kenapa sih misalnya yang robot panda ini dimasukkan di dalam kelas yang sama dengan manusia, karena dia ngambil berdasarkan titik-titiknya tadi. Karena misalkan panda bisa bergerak, tangannya bisa bergerak, matanya juga bisa bergerak sama kayak manusia gitu ya. Banyak macam di sini, banyak objeknya ya sesuai namanya ya. Biasanya tahu kan film Alice in Wonderland ya, pasti ada Alice-nya nih di sini. Nah, ada Alice-nya, ada kelincinya, kan ada kelinci kan di film Alice in Wonderland itu. Ada kelincinya gitu. Nah, ada istananya. Nah, sebenarnya mungkin ya, saya nggak tahu juga nih. Mungkin terinspirasi dari sana juga. Kemudian ada Yeti, apa nih Yeti? Saya nggak tahu juga. Nah, di dalamnya ada lagi, misalkan dibagi-bagi lagi tuh berdasarkan ada yang pakai tutu, ada yang nggak pakai tutu, ada mungkin ini cewek, ini cowok gitu ya. Nah, kemudian kalau nggak ada 3, ini berarti ada di dalam kelas itu ada objeknya lagi gitu ya. Ada turunannya lah istilahnya. Ini saya juga kenal juga sama karakter ini. Yang pasti ada Yeti Baby, ada Yeti Baby Tutu, ada yang with scarf gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi memang dia konsep kelasnya itu bukan kelas, abstraksi ya. Kita belajar abstraksi kan kemarin. Nah, sudah diabstraksikan seperti itu. Jadi ini adalah objek yang mana BIP class ini flyer class. Nah, dia bisa ada yang bisa terbang gitu ya. Nah, dikelompokkan dalam satu kelompok sendiri. Seperti saya contohkan kemarin ya, kalau di supermarket kan ada rak untuk minyak, ya udah semuanya minyak, tapi di dalam rak itu kan ada, di rak itu pokoknya untuk minyak, tapi mau minyak merek apa pokoknya jenisnya minyak yang kandungannya sama kayak mirip-mirip minyak, pokoknya minyak gitu. Ya udah semua merek ditaruh di sana dengan mungkin ukuran yang berbeda, liter yang beda-beda, ada yang setengah liter, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter mungkin. Nah itu ditaruh di sana, tapi semuanya tetap jenisnya minyak. Sama seperti ini. Jadi dia dikelaskan seperti ini ya, dikelaskan. Ada yang ini ya, macam-macam objeknya, ada yang arch gitu. Ada yang ya
apa nih, ada yang buku, rak buku. Nah, rak buku aja kan nih dikelaskan lagi sama dia, sama Alice-nya. Bookcase, bookcase ada yang bookcase new, bookcase cheap, black. Jadi ini adalah kalau di konstruktornya kan, kalau new bookcase itu kan kalau di Java kan objek ya, berupa objek, tapi dia akan memanggil cheap black dan nanti bentuknya seperti ini dengan parameter yang seperti ini, nanti bentuknya seperti ini begitu. Ini adalah objeknya, tapi masih dikelaskan dalam bookcase. Nah, banyak sekali di sini di Alice ya. Kemudian ada yang ini misalnya hewan-hewanan. Kalau yang tadi hewan terbang, kalau ini hewan yang di darat mungkin. Kalau yang tadi hewan yang di udara, anggap aja begitu, yang bisa terbang lah istilahnya. Kalau ini hewan yang di darat. Ada sapi, ada apa nih? Dragon, naga, di apa sih? Dipecah lagi, ada naga biru, naga hijau, naga kuning. Ya, begitulah. Ya. Ada gajah, nah ada gajah ya beda-beda lagi, dari kelas gajah ada dipecah lagi, ternyata ada gajah Asia, saya juga baru tahu, gajah Asia, gajah Afrika dengan houdah, ya itulah ya. Asia dengan houdah, mungkin ada yang bisa didudukin di dalamnya kayak raja-raja gitu kali ya, nah, begitu. Nah ini jadi begitulah konsep dari objek sama kelas. Jadi memang kita kelompokkan ya, abstraksi. Kita abstraksikan. Nah ini yang apa nih? Yang nggak ada kaki mungkin ya, merayap ya. Contohnya kelas merayap. Yang binatang-binatang merayap. Kalau ini yang berenang, yang di dalam air. Nah ini ada ya Nemo, mermaid, ada yang dolphin segala macam ya. Transportasinya dia di dalam kelas transportasinya dibagi lagi menjadi 4 macam. Ada yang terbang, pesawat, ada yang mobil, ada yang kereta, ada yang di air, kapal misalnya gitu. Kita lihat yang di terbang dulu, yang di pesawat. Ini biplane juga terbagi lagi ya, ada helikopter juga terbagi lagi, new head balloon ya terbang juga kan, spaceship juga beda, UFO beda lagi. Jadi beginilah, kalau kita mau membuat konsep dari objek oriented, jadi kita harus membuatnya dalam kelas. Terus nanti ini istilahnya turunan ya, turunannya kemana gitu. Nah ini ya helikopter, ada eksklusif, ada yang militer, terbagi lagi begitu. Ada yang mobil-mobilan, jenis-jenis mobil, semuanya ada di sini lengkap kayaknya. Nah, ada yang sport car, ada yang new van, town car, dan segala macam. Sampai bus-bus juga ada. Kereta juga terbagi lagi. Ada yang ya yang flat, yang mungkin narik barang. Ada yang narik kereta uap ya. Ada yang untuk penumpangnya. Pesawat juga, perahu ya, dia dipisah-pisah juga. Nah beginilah kira-kira konsep objek yang akan kita buat nanti. Tapi itu ya kata saya bilang kemarin, bahwa kalau di Alice itu ya berbentuk, ada gambarnya. Tapi kalau di NetBeans nggak ada gambarnya. Begitu. Oke, sekarang misalkan kita buat apa ya? Saya tambahkan helikopter. Kalau helikopter boleh ya. Ini namanya, jadi ketika dia di apa namanya instance, ini kayak kita membuat. Kalau di Java itu misalkan helikopter, heli sama dengan new helikopter. Nah, begitulah istilahnya, kurang lebih. Tapi di sini kan kita nggak perlu ngetik coding. Jadi misalnya heli saya buat. Seperti ini ya. Constance, helikopter itu adalah kelas helikopter. Heli adalah objeknya, sama dengan ya. Karena ini kan adalah apa sih, masih kayaknya pseudocode gitu. Jadi sama dengannya tanda panah, new helikopter. Helikopter yang konstruktornya yang kita bentuk itu adalah yang eksekutif, bukan yang military. Ya, jadi yang dibentuknya adalah yang eksekutif. Kita oke kan? Jadi nama objek kita adalah heli ya. Oke, nanti akan ada muncul helikopternya seperti ini. Ini bisa dilihat kalau kameranya saya maju mundur ya. Saya maju mundur kan. Ini saya buat maju, bisa mundur ya. Ini maju, ini ke kanan, ini ke kiri.
Bisa dibuat juga dicek seperti ini. Nah, oke. Nah, ini juga bisa di-rotate ya, bisa di gambarnya. Kalau misalnya pilih dulu, klik dulu gambar helinya tadi, helikopter. Yaitu bisa di rotation, klik rotation handle rotation, di sini bisa di rotation, bisa di move juga. Ya, kalau move secara keseluruhan, kalau rotation dia muter-muter aja gitu. Kalau resize kecil besar, ya, kecil besar. Nah, ini kok nggak ngecil ya. Nah, begini ya, ada ininya. Ada apa sih titiknya, begitu. Ya, saya rotate dikit. Masa helikopter saya miring. Nah, begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalnya kita kecilin. Ada this ground. Ya, klik aja ininya, bagian di sini. Ini ada this-nya. Ini kalau kita mau pilih ground-nya atau alasnya, ya, alas lantai ya, kira-kira. Kamera. Kalau kameranya, ini ngatur kameranya. Kalau yang klik heli-nya berarti ngatur helikopternya atau ngatur bendanya. Seperti itu. Ya. Pennya boleh diganti bebas, mau warna biru kek, mau warna putih boleh, ya, suka-suka. Opacity juga vehicle this ya, ini this kita milih ini sama kayak tadi ya, milih yang sebelah-sebelah ini loh, milih positionnya. Kalau misalnya kita atur nggak mau lewat gerak-gerak di sini, mau position di sini ya silakan aja, nggak apa-apa, boleh. Jadi ini bisa pilih objeknya ya, beda kalau mau pilih dari sini bisa, atau mau pilih dari sini juga bisa. Yang mana yang mau kita edit atau misalnya kita atur. Oke, sampai sini gimana pakai Alice? Yang udah install mungkin bisa install, yang udah download bisa install, yang udah install bisa pakainya kah? Belum selesai Bu downloadnya. Oh, Iya oke. Bu, masih download Bu. Masih download. Ya udah nggak apa-apa. Melihat penjelasan saya dulu ya. Data. Oke, baik. Sampai sini, sambil nunggu nggak apa-apa sih. Kita memang hari ini rencananya saya memang belum terlalu banyak. Memang baru pengenalan tools, karena toolsnya memang baru, belum pernah coba. Atau udah ada yang pernah coba nih tools? Si Alice in Wonderland, saya yakin udah pada nonton tuh. Tapi kalau si Alice 3, nggak tahu. Ya, belum ya. Ya ini di DTS ya yang pakai kayak gini. Ada satu lagi Greenfoot. Kalau Greenfoot itu dia cuman gambarnya nggak 3D, dia gambarnya 2 dimensi. Sama konsepnya sama sih sebenarnya sama si Alice. Tapi gambarnya 2 dimensi, terus dia kayak ada apa ya? Kayak kotak-kotak gitu aja, bukan kotak-kotak sih, latarnya itu ya kayak main catur. Tapi terus caturnya cuman ya pindah-pindah gitu. Kalau si Alice kan lebih 3D, lebih kalau anak-anak kan lebih suka gitu. Makanya kalau di DTS itu diajarin Alice dulu. Sudah Alice baru Greenfoot, sudah Greenfoot baru Eclipse. Ke sana. Oke, sambil ya nggak apa-apa ya. Kita sambil jalan aja, sambil nunggu yang download. Ya karena downloadnya memang lama, saya nggak itu. Baik. Nah, sekarang ini kan baru kita naruh bendanya ya. Bendanya. Misalnya kita mau ngedit kodenya di mana? Kita balik klik edit kode. Nah, di sini. Di sini kita baru akan melakukan edit kode. Jadi, edit kodenya misalkan kita mau heli ya.
Nah, heli. Di heli juga dia punya, oh ya, sebentar. Ini ya, jadi properties di dalam skinnya tadi sudah ada ground, sudah ada kamera, sudah ada heli. Heli yang mana dia adalah eksekutif, gitu. Oke, sekarang my first method, saya balik ke sini lagi. Di heli, kalau kalian lihat ya, di sini ada ternyata si helikopter ini punya dua. Ada gate kolektif, ada gate blade. Blade itu yang untuk muter-muter atasnya ya. Kalau kolektif itu untuk apa sih? Kayak, aduh, kok hilang? Kolektif itu yang, nah hilang lagi. Nah, blades-nya itu yang atas ya. Saya juga bingung part-partnya. Nah, kolektif itu yang bagian atas yang di sini nih, ada yang berwarna kan? Nah, bagian situnya. Apa sih? Nggak tahu. Mungkin cerobongnya kali ya. Nah, gitu. Ya. Jadi misalnya nih, kita mau coba yang baling-balingnya. Bukan baling-baling bambu Doraemon. Baling-balingnya si heli. Misalnya kita suruh dia muter. Apa? Turn. Misalnya turn, kita coba aja ya, nggak apa-apa. Jadi sebelumnya nih, jadi di sini kan kita mau blade-nya ya, berarti baling-balingnya yang kita suruh putar, berarti si heli ini punya dua properties atau dua atribut kita bilang, ada yang kolektif sama yang blade-nya. Makanya di sini hanya get kolektif sama get blade ya, menggunakan dua benda itu atau dua yang bisa dia lakukan atau bisa dikerjakan. Atau dua atribut lah. Nah, jadi kedua atribut ini beda-beda. Kalau heli secara keseluruhan ya bisa seperti ini aja. Bisa dia ngomong, dianggapnya hai saya heli begitu ya mungkin ya. Atau dia bisa maju mundur, naik turun gitu posisinya. Kalau tapi kita juga bisa mengatur untuk setiap properti atau atribut yang dimiliki oleh heli tadi. Salah satunya adalah baling-baling. Nah, kita bisa juga mengatur move, pindah baling-balingnya atau orientasi, roll, muter, turn to face dan segala macam lah. Saya juga nggak menggunakan satu-satu, belum pernah satu-satu. Saya coba-coba aja. Misalnya turn atau kita bukan turn, roll ya. Kita coba aja deh, nggak apa-apa. Jadi di sini ketika kita pilih ya, saya balikin lagi. Nah, ini kalau ngedrop menghapusnya itu tarik aja ke sini. Nah, misalnya kita roll ya, kita roll orientation roll misalnya begini. Tuh kita tarik, dia mau directionnya ke kanan atau ke kiri, kita pilih. Misalnya kita anggap ke kanan aja. Terus 1. Jadi itu amount-nya selama berapa, terus ada bisa juga duration-nya. Selama berapa lama gitu ya. Kita coba aja run. Salah. Bukan di roll ya ternyata. Kita cari lagi. Turn kah? Forward, backward. Nah, kita coba ya. Dia 0,5. Kecepatannya ya itu amount-nya. Duration-nya misalnya 0,5 juga. Loh, kok begitu? Mana ya? Kita coba aja. Bukan di move pastinya atau forward, left, right ya gitu. Nah, mungkin begitu. Coba kita lihat setup. Kita lihat jangan blade, tapi kita lihat kameranya ya. Gimana nih? Maksudnya, nah seperti ini siapa tahu. Tuh kan muter ya. Nah kayak gitu. Edit kode. Berarti kita gunakan apa tadi? Turn. Kemudian directionnya misalnya kita gunakan right. Misalnya ini mau kita lamain misalnya amount. Tuh muter terus kan. Tapi durasinya misalnya kita tambahkan 10 mungkin. Tuh dia muter. Ya kayak baling-baling lah. Nah jadi ngodingnya cuma gini doang. Memang bukan diajarkan ngodingnya ya kalau di Alice, lebih kepada konsepnya. Konsep jadi ini adalah objek ya, istilahnya begitu. Ini adalah objeknya si helikopter, di mana si helikopter ini
punya dua atribut ya. Atributnya adalah baling-balingnya sama ini nih, bener apa sih, kayak semacam mesinnya kali ya, mesin yang di wing pesawat gitu. Nah itunya 1, 2 ya, jadi punya 2. Terus juga setiap helikopter juga punya apa yang bisa dia kerjakan. Misalnya secara umum, misalnya selamat datang heli Fasilkom Heli misalnya. Fasilkom Heli. Misalnya begitu. Selamat datang di Fasilkom Heli. Terus dia muter gitu. Misalnya bisa dibuat seperti itu. Nah, ya beginilah kalau di dalam Alice. Jadi memang lebih dikenalkan objeknya. Bagaimana dia dibentuk abstraksinya yang tadi dipisahkan dalam kelas-kelas ya, dipisahkan dari satu kelas, ada kelas, di dalam kelas ada objek-objeknya masing-masing. Kemudian sudah dapat objeknya, ada setiap objeknya itu punya masing-masing atribut, setiap atribut punya metodenya masing-masing ya. Ada yang delay, ada yang autoplay, ada yang ya ini mungkin ditambahin biar bunyi suaranya ada gitu, jadi buat seperti itu. Nah memang di Alice ini lebih dikenalkan di sana ya. Jadi memang belum ngodingnya tuh nggak ada ngoding, cuman tahu aja tarik drag seperti itu. Nah di sini kan get heli, get blades, berarti berdasarkan heli di dalamnya ada blades ya, ada berupa atribut dari blades-nya. Kemudian bisa dilakukan apa? Dia bisa metodenya adalah turn. Di dalam turn baru nanti kayak apa ya, di dalam sini right 0,8 duration itu adalah parameternya. Jadi dia bisa muter ke mana. Ini kan isinya kemana? Direction. Berarti nanti di dalamnya itu ada parameter direction, kemudian ada amount ya. Amount-nya kan nanti diisi nilainya tuh. Kemudian ada parameter duration-nya, berapa duration-nya. Nah, begitu. Jadi memang nggak ngoding sama sekali kalau di Alice. Seperti itu. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya saya minta buatkan games, bisa nggak? Kira-kira? Atau bukan games ya? Bukan games ya? Apa ya? Kayak animasi gitu, mungkin bisa. Gampang ya, cuman drag aja. Misalnya nih kita suruh sambil muter sambil naik ya, coba. Berarti helinya ya, helinya bukan blades-nya lagi kan, bukan bagian blades-nya yang naik kan, berarti nanti pesawatnya tinggal di bawah, blades-nya naik ke atas, nggak gitu kan. Maksudnya satu pesawatnya naik, kita move ya, kita move up 0,5, kita tambahin misalnya duration-nya ya 0,5, kita coba dulu. Oh ya, dia nggak barengan ya, maksudnya barengan naik gitu. Nah, kalau ini kan in order ya, nunggu dulu selesai baru naik, nah, istilahnya gitu. Jadi kalau begitu, kita bisa gunakan do together. Do together, dia move ke atas, dia blade-nya muter sambil. Jadi kalau in order, do in order kayak urutan di main kita kan. Jadi pertama lakukan apa, kedua lakukan apa. Kalau do together jalan bersama, kita coba aja. Kita run. Oh, salah juga nih. Get blade sambil blades-nya itu sambil naik ya. Coba lagi. Kita putar, tukar. Enggak juga nih. Maksudnya sambil naik, sambil muter. Up. Padahal udah do together ya. For each, enggak kok. Do together aja. Kalau kita buat durationnya ya. Kita coba. Nah, gitu. Jadi dia naik pelan-pelan. Ya kayak pesawat beneran. Bukan pesawat, helikopter beneran.
Jadi sebenarnya ini sampai situ karena up-nya cuma sampai 0,5 malah. Kalau kita run seperti ini mungkin dia lebih tinggi. Nah, begitu. Udah naik terus maju ke depan. Ya, begitu. Sampai sini. Ada yang mau ditanya atau ada yang ini dulu? Silakan. Do together bisa pakai while juga nih. If true, apanya yang true gitu statementnya. Kita pakai drop, nanti loop dia bisa. Kalau pakai kondisi juga bisa. If jika true, then apanya yang true gitu. Mau pakai relation juga bisa sini. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Udah bisa download, udah hampir beres. Halo, ya gimana? Masih belum selesai, Bu. Yang lain gimana? Belum juga, Bu. Belum juga. Setengah lagi, Bu. Masih setengah lagi. Ya, saya kemarin kan saya udah bilang ya, tapi saya lupa ngasih linknya. Maksudnya saya dari kemarin kan kalian udah download, tapi saya lupa. Baru ingat pagi tadi kan. Oh iya, saya mau ngajakin main pakai Alice, tapi saya lupa kasih tahu downloadnya. Salah saya juga sih, jadi nggak apa-apa lah. Tapi udah kebayang nih gimana si Alice itu, gimana si Alice. Udah kebayang gimana Alice itu? Bisa, Bu. Bisa diulangi. Bisa ya. Kalau saya minta bikin games bisa. Bikin animasi dari Alice. Kita coba ya, misalnya dia baca. Bertanya, Kok? Ya boleh. bedanya blank state sama starter tadi tahu, Bu? Yang mana? Yang mana? Yang di awal sama aja. Background itu kan. Oh, background sama aja sih. Misalnya kita yang saya save dulu ya. Hello lagi Heli 1. Nah, yang starter sama aja sih sebenarnya, saya buat aja full. Sama aja. Tapi dia udah ada bendanya, maksudnya udah ada yang saya bilang tadi. Kalau tadi kan polosan tuh, kalau ini bendanya ya udah disiapin lah sama dia, tinggal kita nambahin objek orangnya misalnya gitu. Udah ada ininya nih, rumahnya udah ada misalnya, pohonnya udah ada, sama sih sebenarnya. Nah, begini, tinggal pilih nih mau cloud-nya aja udah ada. Kalau tadi kan polos saja, cuman ada ground, kamera, cuman itu doang. Kalau ini ya latarnya udah ada, udah disiapin. Tinggal kita mau diapakan, apakah rumahnya bisa bergerak mungkin, atau apa sih, cloud-nya yang bisa jalan gitu mungkin. Sama. Cara itunya sama juga ya. Misalnya mau ditambah ya di edit code aja tuh. Is cloud. Misalnya di yang mana? Ya udah di move right misalnya, disuruh gerak, kita gerakin. Version 2 misalnya. Salah. Cloud yang mana tuh? Tuh ada yang gerakan, saya juga nggak tahu cloud yang mana yang saya pilih tadi. Nah, kayak gitu, tapi udah ada objeknya dia. Ya.
Sama. Helix. Jadi ya. Kanan mungkin saya suruh dia jalan. Kita coba aja. Geraknya ke kanan, bukan maju. Forward ya, bukan ke kanan ke kiri. Maksudnya sambil jalan ya, berarti tambahan heli tadi yang blade-nya tadi ya tetap hidup berarti. Tuh, kan maju dia. Oke. Aduh. Ada lagi yang mau ditanya? Ya memang hari ini memang saya lebih mau ke fokusnya ke itu tadi, mengenalkan yang namanya ini kelas-kelas ini tadi dulu. Berarti kan kita baru konsep abstraksi kan. Nah, berarti nanti bagaimana cara kalian mengabstrakkan kira-kira gini loh. Cara buatnya dalam kelas atau mengabstrakkan sesuatu. Berdasarkan kalau ini kan mungkin dia di grupnya berdasarkan geraknya ya. Istilahnya besar geraknya, kalau orang kan bergerak tangannya yang bergerak, mata ada bisa bergerak mata. Kita coba aja misalnya kita ambil elder. Nah, eldernya juga bisa pilih. Misalnya siapa? Ini ya misalnya. Bisa pilih tolder. Ya, dia male, female, custom color skinnya aja bisa di ini sama dia. Bottom, haircut, face, outfit. Saya okein aja ya. Ini nanti mau misalnya orang satu. Tuh orangnya. Nanti kalau misalnya mau edit code orang satu itu, nah ini dia punya get head. Berarti orang tersebut punya banyak apa sih? Banyak atribut ya. Nah, pelvisnya, gerak necknya, mungkin bisa muter headnya, mouse, mata kanan kiri. Nah, itu yang saya bilang kemarin ya. Yang jangan cuma ngomongin, jangan cuma nulis ban, tapi misalnya merek ban atau apanya itu. Nah, ini kan right shoulder, right elbow, ada left elbow gitu. Other ini masih banyak lagi nih. Pinky finger, setiap tangannya ada pun ada ininya. Nih, ya, tangannya yang gerak, mulutnya ngomong gitu. Itu banyak propertiesnya atau atributnya ya. Jadi kita bisa melihat atributnya dari sini aja. Jadi memang dia dikategorikan berdasarkan gerakannya, dikelaskan berdasarkan gerak kalau ini tadi. Makanya digabung. Misalnya sih, hello orangnya, selamat datang. Hai, saya dosen Fasilkon misalnya. Oke kan. Ada orangnya tuh di situ. Tuh dia bisa ngomong. Mungkin nanti kalian bisa buat dia jalan ke atas, masuk ke dalam, jalan ke sini, masuk ke dalam, baru helikopternya terbang, mungkin gitu. Bisa. Ini bisa diputar-putar juga, orangnya sama sih kayak yang tadi. Ini memang lebih ke animasi. Ya, lebih ke animasi. Ini mau dipindah ke sini ya, terserah lah. Saya nggak pinter ngarang cerita. Pokoknya yang kayak gini lah. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Kira-kira seru nggak kalau kita bikin seperti ini?
Sebelah. Ada yang mau ditanya lagi untuk Elisnya? Silahkan. Sepertinya belum. Belum ya? Ya karena mungkin belum coba ya. Jadi masih mengambang-ngambang, itu kayaknya enak banget tapi kayaknya saya coba ternyata bingung juga gitu ya. Udah nggak apa-apa deh. Gini aja. Masih pada install ya, download install gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Karena kesalahan saya juga sih. Saya lupa kemarin. Ya udah, nanti silakan dicoba dulu, di download dulu, diinstal dulu. Kan minggu depan juga sebenarnya kita masih objek kelas ya, objek kelas. Nanti praktikumnya kita juga masih pakai Alice, tapi nanti mungkin kalau udah masuk kepada enkapsulasi, baru nanti kita pakai yang namanya si NetBeans ataupun Eclipse, terserah. Kalau saya pakai NetBeans nanti. Kalau kalian mau pakai Eclipse ya sama aja sih sebenarnya, nggak apa-apa, boleh-boleh juga. Ya seperti itu. Jadi masih ada pertemuan besok, satu pertemuan atau dua pertemuan lagi kita menggunakan Alice. Tapi setidaknya kalian udah tahu nih kalau konsep abstraksi itu bisa digambarkan seperti ini nih di dalam dunia pemrograman. Salah satunya kalau pakai Alice. Tapi kalau misalnya nanti pakai NetBeans, kalian ingat-ingat aja tuh kira-kira kalau benda ini jadi nanti konsep abstraknya apa, begitu ya. Silakan nanti dicoba-coba dulu, minggu depan baru kita akan coba kembali pakai Alice. Ya mungkin kita bikin animasi kecil ya, animasi kecil dengan menggunakan Alice, dan juga kita menggunakan objek-objek yang ada sehingga kalian sudah terbiasa ya, sudah dikonsepkan bahwa di dalam kelas itu ada objeknya, ada atributnya, ada beberapa metode yang bisa digunakan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi enggak? Bu, Kalau izin enggak, bertanya, Bu. boleh. Cara menghapusnya tadi gimana, Bu? Oh, kalau menghapus di drag aja. Sebentar, saya share screen lagi ya. Saya hapus tutup tadi. Share screen. Nah, Alice baru muncul. Ini misalnya saya mau hapus ini ya, omongan orang ini ya. Drag aja ke tempat kiri. Ini ada kayak apa sih? Ke kiri yang ada prosedur function itu. Ke kiri, hapus, udah. Seperti itu. Mau menghapusnya, misalnya saya tambahin orang while. True, anggap aja. Ini kan salah tuh. Saya drag ke kiri yang ada prosedur functionnya itu. Nanti dia muncul sendiri tuh kayak kotak sampah. Ini get Bu, vehicle. kalau cara menghapus this heli-nya gimana, Bu? Yang mana? This heli-nya kita mau hapus, Bu. Heli-nya. Objeknya. 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 Oh, kalau objeknya kita kembali ke setup aja. Klik kanan, delete. Oh, oke, Bu. Kasih, Bu. Ya, kalau mau ganti nama objek ya, rename aja. Atau dari sini kayaknya bisa juga tuh. Nggak harus ke setup skinnya. Klik kanan, delete. Salah pilih objek. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Boleh mau bermain-main dulu sama si Heli lagi, si Alice, boleh. Silakan, kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa, boleh. Saya tungguin aja ya,
Tapi saya mau keluar, bukan keluar sih, saya mau ke ini bentar. Silakan kalau yang mau ini apa nyoba-nyoba, silakan dicoba-coba dulu. Nanti saya balik lagi ya. Tunggu sebentar.
Oke. Gimana? Ada yang udah coba? Oh iya, di e-learningnya udah saya buat belum ya? Kalau nggak salah udah, tapi saya lupa. Oh, belum ya? Daftar hadir. Oke, sebentar. Oke, session. Ini jam 8 sampai jam 10 ya daftar hadirnya. Multiple session repeat setiap hari Jumat. Sampai ya. Record. Oke, boleh isi daftar hadirnya di e-learning. Oh, langsung ada yang ngisi nih. Boleh isi daftar hadirnya di e-learning, sudah saya buat. Nanti untuk Zoom-nya saya upload di e-learningnya ya, Zoom recordnya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Bagaimana cara kita meletakkan objek di atas objek, Bu? Numpuk ya? Ya, Bu. Bentar. Saya juga belum coba. Bentar. Nggak apa-apa, kita coba aja. Bentar ya. Saya lagi ingin ini yang ini dulu. Maksudnya coba kita tambahkan biar orangnya masuk ya. Iya, saya kan itu apa namanya ambil objek island, Bu. Terus saya mau buat rumah di atas islandnya. Yang kayak ini tadi ya, coba. Kita lihat contohnya aja yang starter ini tadi. Nah, kita lihat bukan dulu. Nah, ini. Begini ya kurang lebih. Water tank. Mana sih? Oh. Udah, sebentar, nyangkut. Kayak gini ya, misalnya mau taruh ini gitu. Coba kita lihat. Kalahkan stable.
mungkin udah. Mention template, positionnya mungkin ya yang harus di set. Menurut saya positionnya deh. So join. Positionnya mungkin ya di set seperti itu. Dia kayak numpuk gitu ya. Menurut saya sih positionnya. Jadi ya apa sih? Kalau saya ubah nih, saya geser. Memang sih kalau udah banyak sih bingung. Tuh kan. Nah, begitu positionnya kayaknya. Terus juga urutan naroknya ya, urutan ininya. Apa sih peletakannya? Biar dia tuh kayak ordernya kayak di mana ya? Layernya Bu ya. Iya, layernya gitu. Dia kan kayak di Photoshop juga ada layernya kan, layer yang di bawah dia numpuk ke bawah. Kalau dia di atas dia di atas, seperti itu. Menurut saya sih itu. Karena saya juga bisa dibilang jarang juga pakai alis. Karena apa? Karena memang bukan ngoding ya, dia cuman sekedar ini aja, sekedar ya main-main, bikin animasi, mengenalkan si kelas-kelas aja. Menurut saya layernya ya, urutan layer sama positionnya yang harus pas. Silakan coba. Saya paling banyak gunain tiga objek, dan itu juga nggak apa ya, nggak macam-macam lah, paling banyak. Nggak apa-apa sih kalau kalian mau nambahin seperti ini nggak apa-apa, silakan aja. Karena di sini memang baru dikenalkan begitu, drag and drop.
Silakan. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi, monggo. Saya sambil ngerjain daftar hadir ini. Oke, yang lain gimana? Lagi download? Masih mendownload, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa kalau gitu. Nanti yang download silakan download, lanjutkan. Kalau udah bisa download, mau dicoba silakan dicoba. Nanti minggu depan kita masih pakai Alice ini. Ya sampai kalau saya lihat tadi saya barusan ngedit daftar hadir ya sampai enkapsulasi. Mungkin kita masih pakai lah si Alice ini. Silakan di-download dulu, coba diinstal juga. Nanti dicoba-coba sendiri aja. Nanti kalau misalnya bingung boleh ditanya minggu depan, gitu ya. Tadi juga sudah lihat kan, sudah nonton saya mencobanya, sudah nanti bolehlah kalian coba-coba, kalian tambahin apa, oh melihat, oh begini kelas, oh begini abstraksi, oh begini kalau mau bikin objek, oh begini kalau misalnya mau nambahin metode di dalam objeknya, atau metode apa yang harus bergerak di bagian salah satu apa ya, salah satu atribut yang ada gitu ya. Silakan dicoba-coba dulu. Mungkin segitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih atas semua partisipasi dan kerjasamanya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Langsung lagi, Bu. Terima kasih. Salah. Stop record ya.